Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Al-hadis atau kama qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita semua diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, sehat, sempat. Alhamdulillah sudah menjalankan perintah Allah sholat subuh, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara berjamaah. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pengajian agama masih dalam materi rukun-rukun dalam sholat. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua pada kiamat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meneruskan pembahasan tentang kerukunan dalam salat. Selanjutnya yang nomor 3 adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram artinya takbir itu seperti yang sudah kita sama-sama ketahui, mengucapkan lafaz Allah. Kabbara yukabbiru takbira. Yang disebutkan kalau diulang takbira, artinya takbir, mengucapkan Allah. Ihram bermakna haram. Sebelum kita takbir, hukumnya yang tadinya halal, sebelum takbir halal kita mau ngobrol, halal bermain, halal tertawa, tetapi setelah kita takbir jadinya hukumnya haram karena sudah masuk dalam sholat, sudah mengerjakan sholat. Makanya diistilahkan dengan takbiratul ihram. Mengucapkan lafaz Allah yang tadinya sebelum mengucapkan lafaz Allah halal, sekarang ketika mengucapkan lafaz Allah karena sudah memasuki sholat maka menjadi hukumnya haram. Itulah makna dari takbiratul ihram. Dan yang menjadi rukun di dalam takbir dalam sholat satu ini saja, yaitu takbiratul ihram. Ini hukumnya wajib, termasuk rukun dalam sholat. Yang pertama kali kita takbir, itulah namanya takbiratul ihram. Ada pun perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain, Bapak dan Ibu, misalnya kita dari berdiri mau ke ruku, Allahu Akbar, itu namanya takbir intiqal. Berpindah lagi misalnya dari tidak ke sujud, Allahu Akbar, itu namanya takbir intiqal. Intiqal itu perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Ini hukumnya sunnah. Yang wajib, yang menjadi rukun adalah takbiratul ihram. Maka karena takbiratul ihram ini hukumnya wajib, termasuk rukun dalam sholat, harus betul kita mengucapkannya. Lafzul jalalah, lafal Allah
Allahnya, lamnya ini berharokat fathah Allah, maka wajib dibaca tebal. Jangan dijadikan seperti kita mengucapkan waw mati. Jangan aula, lain artinya. Kalau hamzah a, waw mati au, terus la, aula, artinya apa? Lebih utama. Jadi jangan Allahu Akbar, jangan. Kalau itu lebih utama yang maha besar. Jadi tidak ada makna, secara maknanya salah. Ya. Jadi tebalkan lafal Allahnya, ya, apabila lafal Allahnya berharokat fathah. Kemudian lafal Allah juga, lafzul jalalah, apabila sebelumnya berharokat dhamma, maka juga dibaca tebal. Contohnya Rasulullah, ya, tebal. Jangan Rasulullah, tapi Rasulullah. Lafal Allah apabila sebelumnya berharokat fathah atau sebelumnya berharokat dhamma, maka lafal Allahnya wajib dibaca tebal. Lafzul jalalah. Nah, karena ini termasuk rukun dalam sholat, maka harus kita tebalkan. Ya. Hanya satu saja lafal Allah yang dibaca tipis, tidak dibaca tebal, tidak dibaca tafkhim, tapi dibaca tarqiq, tajwidnya. Yaitu apabila lafzul jalalah, lafal Allah sebelumnya berharokat kasroh. Misal contoh yang biasa kita baca di akhir surat Al-Baqarah. Pas kira akhirlah lillah bima fis samawati wa ma fil lillah, lafal Allah tapi sebelumnya berharokat kasroh, maka harus dibaca tipis. Jangan lillah tapi lillah. Dua dibaca tebal, fathah dan dhamma. Satu dibaca tipis, lafal Allahnya ketika sebelumnya berharokat. Selanjutnya, jangan sampai kepada ibu kita mengucapkan lafal Allahu Akbar, mengucapkan A-nya kepanjangan. Kalau mengucapkan A-nya kepanjangan, nanti juga berubah maknanya. Misal contoh, dipanjangkannya A-nya Allah Akbar. Kalau ada yang seperti ini dirubah. Kenapa? Karena berubah maknanya ketika A-nya dipanjangkan. Jadi pertanyaan, bukan Allah Maha Besar, tapi artinya ketika A-nya dipanjangkan, apakah Allah Maha Besar? Malah jadi pertanyaan jadinya, nggak sah. Atau mungkin dipanjangkannya barnya, padahal juga nggak jadi besar. Allahu Akbar. Nah, ini juga baik. Atau ditambahinya antara lafal Allah dengan akbar itu ditambahinya dengan huwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan ditambahi lafal huwa itu juga batal sholatnya. Jadi harus tertentu pengucapannya, sudah ada ketentuannya, yaitu mengucapkannya Allahu Akbar. Ya, jangan A-nya dipanjangkan, jangan ba-nya dipanjangkan. Beda cara membacanya, beda cara harokatnya, ya maka berubah maknanya. Maka perhatikan dalam masalah takbiratul ihram, karena ini termasuk rukun dalam sholat. Kalau salah sholatnya menjadi batal. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu tentang masalah takbiratul ihram. Silakan. Ada pertanyaan tentang masalah takbir? Silakan. Jadi mungkin ini biru gitu ya, jadi ada langsung kabiro, alhamdulillah. Jadi kan
Jadi kita kembali ke tadi yang disambungkan langsung berapa? Artinya dia misalnya ada jedahnya, Allah Akbar lalu kabiro, tidak apa. Tapi kalau dia langsung Allah Akbar kabiro, tidak berubah. Jadi dikasih jeda. Kemudian kembali ke bacaan doa iftitah itu sendiri adalah hukumnya apa? Sunnah. Jadi tetap sah. Jangan langsung berarti mengucapkannya Allah Akbar kabiro. Baik. Allah Akbar kabiro. Alhamdulillahi. Ada lagi silakan. Yang menjadi rukun di dalam sholat adalah takbiratul ihramnya, mengucapkan Allahu Akbar. Ada mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Jadi kalau supaya kita angkat tangan, misal contoh, ada kawan kita di samping, kan? Takbir dia, Allahu Akbar. Tapi tangannya tidak diangkat, atau mungkin diletakkan begini. Bagaimana status sholatnya kawan kita ini sah? Karena yang menjadi rukun adalah takbiratul. Terus angkat tangan hukumnya sunnah. Boleh dua cara. Satu riwayat seperti yang kita pakai dalam mazhab Syafi'i, sejajar dengan telinga. Satu pendapat lagi sejajar dengan dada. Jadi dua-duanya betul, ada dua riwayat. Silakan. Kalaupun angkat tangan seperti yang disampaikan tadi, tetap sah karena angkat tangan hukumnya. Karena kalau kita memakai yang dipakai oleh mazhab Syafi'i yaitu sejajar dengan apa? Dengan telinga. Apa makna hikmah dari kita angkat tangan kepada ibu? Itu rupanya maknanya sangat dalam hikmahnya. Ya. Ketika kita takbir mengucapkan Allah, ngangkat tangan, sunnah angkat tangannya, kita angkat tangan dari bawah ke atas itu bermakna kita mengagungkan Allah. Yang kita angkat, yang kita besarkan adalah Allah. Itu maknanya ya. Jadi pas kita dari turun, kemudian pas kita mengucapkan Allah Akbar, lisan kita mengucapkan Allah, hati kita membesarkan Allah yang maha besar, yang maha agung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita angkat besarkan. Terus maknanya pas angkat isyarat ulama. Itu maknanya apa? Maknanya adalah hal-hal yang berhubungan dengan dunia, pekerjaan semuanya pas kita lagi mengangkat kebesaran Allah dalam sholat semuanya di belakang. Kita angkat dulu kebesaran Allah, yang belakang ini isyarat menunjukkan kita belakangkan dunia. Pekerjaan tinggalkan dulu, urusan keluarga tinggalkan dulu, urusan yang lain tinggalkan dulu, masalah utang-utang tinggalkan dulu, mikirkan ya. Jadi ketika kita lagi apa? Lagi takbir, itu maknanya mengangkat tangan. Maka yang paling afdal tetap kita mengucapkan Allahu Akbar karena rukun dan mengangkat tangan karena mengambil kesunahan. Dan kalau masalah sah atau tidaknya, ada kawan kita yang mengatakan begini sah, ada yang begini juga sah. Bisa sisi yang lain, ada kawan kita yang mengatakan juga sah. Karena yang menjadi rukun adalah mengucapkan Allah Akbarnya, bukan angkat. Ada lagi silakan.
tidak merubah makna karena sebenarnya niatnya itu adalah untuk menambahkan bacaan apa? Masih dokter, niatnya itu niat sholat itu dilafazkan atau sudah kenal mati? Dua-duanya. Jadi niat sudah kita pernah bahas. Kalau niatnya kita lafalkan dulu, ya. Satu, karena dalam mazhab Syafi'i yang namanya niat itu dalam menyengaja sesuatu yang dibarengkan dengan pekerjaannya, barengan, kan? Pas kita takbir niatnya dalam hati, tapi melafalkannya sebelum kita takbir hukumnya sunnah. Jadi dua-duanya kita jalankan. Melafalkan dulu misalnya subuh, sholli fardhu subhi rakaataini Muhammad, kan? Kita lafalkan dulu. Nanti pas takbir niat dalam hati. Dapat sunnahnya, dapat juga fardunya, dapat hukumnya. Kenapa kita lafalkan dulu? Supaya membantu hati kita, ya? Membantu memudahkan mengucapkan niat apa yang kita ucapkan. Sebelum wudu kita ucapkan dulu, pas menempelkan air ke wajah, niat dalam hati. Itu memudahkan. Kenapa? Karena kalau kita belum diawali dengan ucapan, itu agak sulit. Belum dilatih, kan? Latihan dulu dengan diucapkan bantu hati nanti sehingga pas takbir. Jadi dua-duanya dipakai. Sunnahnya sebelum kita angkat ucapkan, pas angkat niatkan dalam. Lagi silakan, Pak Ibu. Lanjut. Kemudian yang keempat termasuk rukun di dalam sholat adalah qiraatul Fatihah, membaca al-Fatihah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sempurna, tidak sah salatnya bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah. Ini termasuk landasan sebagai dalil mazhab Syafi'i menjadikan surat Al-Fatihah adalah termasuk rukun di dalam sholat. Hadisnya. Nah, kemudian di dalam surat Al-Fatihah ini untuk kita mazhab Syafi'i membaca Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian ayat dari surat Al-Fatihah. Di 7 ayat itu Bismillah juga termasuk. Maka kalau jadi imam, dalam lingkungan yang mayoritas mazhabnya Syafi'i, jangan memaksakan diri meninggalkan baca Bismillah, kurang adab. Misalnya mungkin jadwalnya siapa yang jadi imam, sementara mayoritas daerah masjid ini kan biasanya memang pakai Bismillah, juga dia. Atau mungkin misalnya Jumat atau mungkin Imam Idul Fitri, menyesuaikan. Sebagai ada seorang imam, dia harus menyesuaikan. Kalau daerah itu pakai Bismillah, maka jangan maksakan kita pakai Bismillah. Karena kita mayoritas mazhab Syafi'i baca Bismillah. Ya, karena Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian ayat dari surat Al-Fatihah. Nah, di saat inilah Bapak dan Ibu, ketika kita membaca qiraatul Fatihah, ini adalah dialog langsung. Tak langsung kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka supaya sholatnya lebih khusyuk, lebih konsentrasi, apa yang kita baca, kita tanamkan dalam hati kita, ini dijawab oleh Allah. Jadi ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, Alhamdulillahirabbil alamin, jangan sampai salah mengucapkannya. Maka ucapan pujian kita, segala puji milik Allah Tuhan semesta alam, dijawab langsung oleh Allah. Hamidani abdi, semesta alam dijawab, ya Allah, hambaku memuji. Jadi Allah senang, ketika kita memuji Allah dalam sholat, dijawab Allah dalam hadis. Kemudian ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala.
asna alayya, hamdaku memujiku. Maliki yaumiddin, milik hari kiamat, hari pembalasan. Maka Allah Subhanahu wa taala jawab, majjadani hamdaku mengagungkan. Maka tiga ini ayat yang pertama yang dari ucapan kami tadi, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, ini hak untuk Allah supaya kita puji. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah untuk kita. Ini adalah sebagai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, manfaatnya kepada kita. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Nah, ketika kita betul dalam mengucapkannya, dalam mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ini antara ku dan antara hamba, wali abdi masalah. Apapun permintaan hambaku akan aku kabulkan ketika baca Al-Fatihahnya betul. Jadi pas kita baca Al-Fatihah itu saja Pak, kalau bacaan kita betul ya, maka segala permintaan yang kita minta dikabulkan oleh Allah. Wali abdi masalah, apapun yang diminta oleh hambaku akan aku kabulkan. Cuman permasalahannya kenapa? Sudah sholat tapi permintaan kita belum dikabulkan. Mungkin bisa jadi dalam surah Al-Fatihahnya masih ada yang keliru. Salah contohnya alhamdulillahirabbil alamin. Dia salah mengucapkannya. Diucapkannya alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau pakai ain, segala puji milik Allah Tuhan semesta alam. Tapi kalau dirubah menjadi alamin milik hamzah alif, maka segala puji bagi Allah Tuhan yang sakit, yang terkabul-kabul Tuhan, karena bukan dia sakit, menyebutkan Allah yang sakit, tertolak, sholat yang tertolak, doa yang tertolak, karena mendoakan Allah besar sakit gara-gara salah berhamba. Bacaan perbaiki, tahsin bacaan surat apa? Suratul Fatihah. Karena ini termasuk rukun dalam sholat. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, ya. Kalau memang kita belum belajar qiraatnya, Maliki Yaumiddin harus panjangnya dua harakat. Ini nanti mungkin kalau sudah belajar, maka nanti boleh didekati yang kedua, menyanyikan Maliki Yaumiddin. Ya. Nah, kemudian ini yang sering keliru. Bukan hanya salah huruf, tapi mengurangi tasydid juga berbahaya bro. Yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita pakai tasydid, iyyaka hanya kepadamu, kepada na'budu wa iyyaka, dan hanya kepadamu, kepada Allah kami minta pertolongan. Tapi kalau kita pakai tasydid, kata Imam Ibnu Katsir, maknanya iyyaka syamsi, sinar matahari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pada matahari kami menyembah dan pada matahari kami mohon pertolongan. Satu saja salah apa? Salah tasydid, salah arti. Kalau dia ini menjadi mu'tad, kenapa? Menyembah matahari, minta tolong kepada matahari. Ini harus perhatikan, karena tasydid ini dalam surah Al-Fatihah termasuk bagian dari rukun sholat. Perbaiki. Jadi imam bahwa jamaah jangan pakai tasydid, ya. Jadi makmum harus diperbaiki. Status kita jadi makmum dan imam untuk mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in harus pakai tasydid, harus pakai satu. Kalau tidak jadinya berupa. Yang ada pertanyaan silakan.
Iya. Nah, jadi pada umumnya dalam hati itu gimana Ustaz? Kalau itu kan katakan bisa didengar oleh telinga kita sendiri. Jadi penting karena Al-Fatihah ini termasuk rukun, namanya rukun qauli. Apa rukun qauli? Qauli itu ucapan. Dalam surat tadi sudah disampaikan ada namanya rukun qauli, rukun yang berupa ucapan, harus ucapan. Surat Al-Fatihah harus diucapkan. Kemudian takbiratul ihram harus diucapkan, Allahu Akbar. Salawat kepada Nabi harus diucapkan. Tahiyat harus diucapkan. Tasyahud harus diucapkan. Dan seberapa kadar kita mengucapkannya itu seperti yang disampaikan tadi, terdengar oleh telinga kita masing-masing. Jadi kalau tidak terdengar, ya, misalnya habis takbir Allahu Akbar, tak tahu apa yang dibacanya Bapak itu, cuma diamnya itu lah. Itu imam kan katanya, jadi ada dibacakan imam, tidak sah. Ya. Karena kita sebagai makmum, kita juga wajib baca surat Al-Fatihah. Yang namanya baca itu harus terdengar, ukurannya telinga kita masing-masing. Kalau dalam hati tidak sah sholatnya, baca ucapan kita sholat tapi tidak sah. Kenapa? Karena rukun ucapan yang berupa ucapan tidak kita lafalkan, tidak kita ucapkan. Jangan juga berlebihan, ganggu. Nah, ini banyak kan? Bukan hanya telinganya, tapi telinga tetangganya kedengaran juga. Kerasnya, wah, ganggu, zolim namanya. Sampai yang sebelah kanan belakang benar. Alhamdulillah, makmum ya, jangan. Ya. Karena itu ganggu khusyuk kawan yang khusyuk dalam sholat itu ganggu. Apalagi kita diulang-ulang melihat kerasnya. Alhamdulillah, asalnya kalau dalam bijak gitu ya. Jangan terlalu keras sehingga mengganggu kalau kita sebelah kanan, sebelah kiri dan depan. Paling pas terdengar oleh telinga kita sendiri. Jangan dalam hati sehingga terdengar, jangan terlalu keras sehingga enggak. Kemudian yang sedang saja terdengar oleh telinga kita masing. Itu walaupun mengucapkan takbir ini tidak sebenarnya kalau itu takbirnya sudah berusaha kan di dalam ini kan kalau Allah takbir jangan ya. Tapi kalau tidak cukup terdengar dari kita masing. Ayat tadi kadang-kadang dengar kan ayat ya yang baca tadi bisa selesai sampingnya tidak selesai ada yang tinggal lagi itu kan tadi kan. Makanya jangan terlalu keras, jangan terlalu kuat, standar terdengar telinga kita masing. Ingat, jangan tidak kedengaran mengucapkan cuma dalam hati, jangan juga terlalu kuat, jangan terlalu keras. Untuk terdengar oleh telinga masing. Ini apapun takbir atau imamnya harus terdengar telinga masing-masing. Kemudian apa? Baca Al-Fatihahnya. Gitu kan? Dengan diam saja harus apa? Dan lagi pertanyaan silakan. Ketika dia jadi imam, dia ikut di sana. Ketika di sana, ketika dia jadi imam, dia tidak ikuti. Dan masalah ada Pertanyaannya, ketika dia jadi imam, maka dia ikuti cara biasa di masjid. Misalnya bersama mulut, doa bersama. Ketika dia jadi imam, dia terbawa dan ada di meja. Nah kita mungkin husnuzon, mungkin ada keperluannya. Mungkin dia ada hajat, mungkin sehingga dia tidak bisa apa? Mengikuti apa namanya itu untuk zikiran bersama, mungkin untuk apa namanya itu doa bersama. Cuman yang begitu harusnya. Kalau sudah jadi imam, itu berarti sebagai contoh, sebagai apa? Jadi perhatikan orang.
tadi kan kalau jadi imam yaitu suratnya bacanya sholatnya panjang-panjang, tapi pas sholat kan cepat sekali sholatnya kan. Ini kita jadikan kan kalau jadi sholat sunnah pendekkan, kadang-kadang nggak terlalu diperhatikan, jangan. Kemudian tadi kalau dia imam zikirnya panjang, doanya juga panjang. Giliran bukan jadi imam, habis sholat imam lagi masalah tadi kan masalah. Jangan. Kalau mungkin memang bukan dalam keadaan daruratnya, maka tetap ikuti juga zikiran dan doa bersama. Banyak. Walaupun mungkin bukan wajib, ya, zikiran dan doa bersama, tapi ini adalah sebagai motivasi kita bersama supaya berzikir sama-sama mengingat kepada Allah. Nah, ini dituntut oleh Imam istighfar 3 kali. Jadi mau ini sekarang ini bacanya bahwa istighfar. Kemudian diantaranya adalah baca ayat kursi. Kemudian ada hadisnya supaya kita itu setelah sholat baca apa? Tasbih 33 kali, takbir 33 kali, takbir. Ada 2 riwayat. Ada satu riwayat 33 kali, yang satunya tambahin la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir. Berbeda. Yang satu lagi takbirnya Allah pakai 34 kali. Boleh silakan ya. Intinya apa? Kita sebagai imam ya, mungkin pas bukan jadwalnya imam, kalau tidak ada jadwal di imam yang jadi jadwal ya, sebagai anda. Jadi walaupun kelihatannya tidak masalah, cuman kan nanti jadi omongan. Bapak juga imam kan, nomor misalnya gitu kan, doanya panjang-panjang, zikirnya panjang-panjang, tapi kalau bukan jadwal imam hilang terus. Habis salah langsung sebagai anda, walaupun bukan sebagai imam, tetap mengikuti apa? Berjamaah sampai selesai. Nah ini ada kalau sholat maghrib atau bisa terus sambil tapi ini adalah sholat yang sederhana. Zuhur, asar, kita makmum ini baru iya kan sudah hukum. Sekaligus juga pembahasan tentang masalah hubungan ya, hubungan antara imam dengan makmum. Sebagai imam perlu juga ingat kita sebagai imam bukan cuma sholat sendirian, tapi di belakang kita banyak makmum. Ada orang yang sepuh, ada orang yang khusyuk, ada orang yang dia terlalu lambat berdiri, ada orang yang gerakannya agak lambat ya, sehingga jalan terlalu cepat. Ini kalau yang jahat tadi, ya sholat subuh sampai panjang-panjang misalnya kan, sholat maghrib jangan lambat, tapi pas giliran zuhur alangkah cepatnya. Ya. Padahal Pak Ibu ingat sama-sama yang dibaca adalah surat Al-Fatihah. Sebagai imam setelah Al-Fatihah disunahkan walaupun sholatnya sir, zuhur dan asar disunahkan baca surat, tetap disunahkan. Cuman ini rupanya mungkin imam ini kalau yang sir cuma baca Al-Fatihah ya. Mau baca 2 kitab, baca Al-Fatihah, mau merencana dan baca surat pendek. Rupanya imam kalau sholat yang sir yang zuhur cuma baca Al-Fatihah, kita baru nak malik yaumiddin, imam lalu ini berarti cuma sholatnya untuk perhatikan di jamaah. Perhatikan di jamaah ingin mengambil afdolnya, ingin mengambil sunnah-sunnahnya, walaupun bukan wajib. Makmum juga ingin membaca doa kita. Mungkin jamaah dari imam ini ada yang baca tadinya tartil, maka perlu dibaca oleh jamaah. Jadi sama aslinya itu baik dibaca di waktu jahar yang suaranya keras maupun dibaca di waktu dia baca kata kalimat itu juga sama. Beda. Kalau sir baca ini mampu disambung-sambungkan, gitu kan? Gilirannya keras apa? Dibaca pelan, enggak. Dijaga, ditakdirkan lakukan yang sir juga dibaca soalnya apa? Teratur tertib antara gerakan
makmum tidak hilang, sehingga imam tidak dia Pak udah kecil bacanya karena imam terlalu penting. Imam karena apa? Ada lagi silakan. Ayo Ustaz, bagaimana kalau kita mendengar ya, imam bacaan suratnya mendahului surat yang terakhir. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Kemudian yang surat 2 dia baca alam tarukai. Bagaimanakah itu urutannya? Jadi membaca surat tidak sesuai dengan urutan, mungkin jadi imam atau tidak sebagai imam. Kalau pertanyaannya sah atau tidak, jawabannya sah. Ya, seperti yang disampaikan di rakaat pertama setelah Fatihah membaca surat Al-Ma'un, Ar-Ra'aital. Di rakaat yang kedua baca alam taro. Padahal kan tujuan alam taro adalah Ra'aital. Bagaimana status sholatnya sah? Kenapa sah? Karena baca surat hukumnya sunnah. Itu kalau kita bahasanya sah. Tapi secara adab, ya, adab kita membaca Al-Quran, adab kita membaca surat sesuai dengan urutan sholat. Jadi rakaat yang pertama mestinya alam taro, rakaat yang kedua setelah Fatihah baru apa? Ar-Ra'aital. Ini berarti belajar, imam mengerti berarti ya. Dari tertibnya hikmah. Kenapa? Karena sesuai dengan urutan apa? Urutan bacaan surat. Ini dah rakaat yang pertama inna aqaina al-senam, namun kan pendek ya kan. Rupanya rakaat yang kedua lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Ya. Ini untuk jamaah kan. Tadi dia sekarang main. Ya kalau sahnya sah, cuma berarti imamnya kurang belajar tentang kata-kata ketika menjadi kalau bahasa sahnya sah, tapi sebagai adabnya kurang. Jadi sesuai dengan urutan apa? Urutan yang sah. Kalau makmum imam sudah baca rakaat pertama kulhu, ini dugaan imam, rakaat kedua pasti kalau dalam balak kan? Rupanya lain. Tadi kan sesuai dengan apa dugaan apa? Makmum. Rakaat yang pertama kulhu, balik ke rakaat yang kedua berdua. Ada aneh saja tidak ada sesuai. Kalau sangat salah, tidak sesuai dengan apa? Dengan urutan surat. Seperti kita di dalam Ramadan turun gitu kan, al-Mutakasur, kemudian apa? Al-Masr, ya, Wailul, Al-Qadri, urutannya. Jangan kita dari jadi sah. Ada lagi? Yang tadi, Ya. ya kalau jahat panjang, kalau sir itu pendek, ya sampai kita lakukan bukan itu yang demikian itu masuk kategori al-ladina yu'minuna. Bisa jadi ya, bisa jadi kalau orang-orang yang seperti ini giliran dia sholatnya yang jahat dia terlalu dipanjang-panjangkan. Nah, tapi giliran yang sir, sholat yang apa namanya itu, yang zuhur asar yang baca pelan, dia dipendek-pendekkan. Nah, dia nggak sesuai ada bacaan apa. Bisa jadi mungkin masih ada di dalam mungkin, tapi nggak kita pastikan mungkin dia mungkin ada unsur yang di dalam hadis. Kenapa? Karena dia disengaja hafal banyak gitu kan. Cara dibacanya itu ini dengan surat. Tapi giliran surat imam itu keluar, makmum belum selesai baca, dia selalu tadi saya jadi ya, itu ada apa? Yang ada pampilnya, harus dirubah. Jadi kita harus tetap perbaiki karena pampil ini termasuknya nanti yang sir juga harus kita ajarkan kira-kira apa normal kira-kira jamaah makmumnya sudah selesai baca Al-Fatihah. Ada lagi silakan. Ya. Imam pula
Jadi sebenarnya kadang-kadang memang bukan kesalahan dari makmumnya, tapi memang imamnya yang kurang bijak. Artinya terlalu cepat. Ya, kenapa terlalu cepat? Karena makmum belum selesai. Secara umum, kecuali kalau makmum yang lain rata-rata selesai. Yang ini yang terakhir, berarti kan makmumnya ini ya. Tapi ini secara umum memang makmum ini belum selesai baca Al-Fatihah dalam surat syukur. Kalau dia akan cepat pas lagi rukuk kan menjaga tumanina. Sehingga kalau seandainya ada makmum yang mungkin belum selesai baca Al-Fatihah tadi, dia masih bisa nyusul ketika rukuk. Tapi ini enggak, rukuknya dicepatkannya, kemudian tidak ada cepat sehingga makmum tadi ada ketinggalan banyak dalam apa? Dalam rukuknya. Maka perlu diperhatikan ini sebagai imam seperti tadi, jangan terburu-buru baca surat Al-Fatihahnya di dalam sholat yang dibaca sir. Ketika misalnya imam agak cepat misalkan, agak cepat sudah rukuk, sementara makmum masih mungkin baca ihdinas siratal mustaqim misalnya, kita nggak boleh ikuti rukuknya Pak imam, karena kita sebagai makmum harus selesai baca Al-Fatihah. Berarti tetap kita selesaikan walaupun imam sudah rukuk, karena kita ini apa? Wajib baca Al-Fatihah selesaikan. Cuma ada yang cepat ya. Kalau kita nyusul, jangan sampai kita belum selesai baru iya karena kedua iya dan selesai imam lalu kita ikut dan itu harus diubah. Ya, jadi kalau kita belum selesai bacaan surat Al-Fatihah sementara imam sudah rukuk, maka selesaikan dulu bacaan surat Al-Fatihah. Karena imam wajib baca Al-Fatihah dan makmum juga wajib baca Al-Fatihah. Makanya sunnahnya Pak Ibu yang jadi imam setelah selesai baca Al-Fatihah kasih jeda, ya, kasih jeda sebentar, diberikan waktu supaya makmum baca Al-Fatihah. Sunnah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bareng-bareng imam mengucapkan amin, makmum mengucapkan doa amin. Ya, nanti kabulkan doa amin. Diam sebentar. Yang memberi kesempatan kepada makmum baca surat Al-Fatihah. Zuhur juga begitu mestinya. Ya, setelah kita baca Al-Fatihah sir pelan tadi, kita perhatikan kira-kira selesai belum jamaah kan? Kan kira makanya kita dianjurkan walaupun surat zuhur imam itu baca surat pendek. Ya. Mungkin surat-surat jangan juga zuhur setelah surat sir bacanya misalnya yasin yang panjang dikasih ya. Video sudah. Boleh silakan. Kalau sholat yang berjamaah Tempat mahina atau ina kan? Ada pulang kan? Selesai. Lambat kan? Oh. Nunggu jamaah selesai. Yang tadi makmum baca bacaan selesai imam sudah rukuk saja. Nah kan karena itu rukun sudah selesaikan baru rakaat. Begitu kita jalan rakaat baru mau selesai imam sudah bangun. Nah ini bagaimana? Tetap sah dan diamnya. Jadi Karena rukuk. jangan selesaikan bacaan Al-Fatihah tadi ya. Iya. Tadi ya. Selesaikan kita bacaan Al-Fatihah tadi, imam sudah rukuk, kemudian kita mungkin belum selesai atau kita sudah mau selesai, tapi imam posisinya sudah bangun dari apa? Dari rukuknya. Maka tetap kita selesaikan bacaan Al-Fatihah. Itu cuma dipercepat ya. Bacaan Al-Fatihahnya langsung kita rukuk. Tetap harus rukuk. Jangan sampai mentang-mentang imam sudah berdiri tidak, kita masih berdiri langsung kita tidak kemarin. Sementara rukuk adalah rukun dalam sholat. Jadi tetap kita selesaikan bacaan Al-Fatihah, kita harus rukuk walaupun imam sudah Tidak. karena kita belum ketinggalan dua rukun yang paling jauh. Dua rukun. Ada yang mengatakan begitu kita mulai baru rukuk, terus kita ikuti rukuk karena sudah ditanggung oleh imam. Itu yang ditanggung oleh imam adalah makmum yang masuk. Makmum yang masuk. Ya. Tapi kalau kita namanya imam makmum yang wafid, itu memang dari awal mengikuti imam nggak kali ya. Jadi kalau seumpama kita dari awal sholat posisi sholat
takbir, kita ikut takbir, imam baca Al-Fatihah, kemudian kita misalnya apa? Selesai baca Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah, maka setelah itu walaupun imam sudah tetap wajib kita selesaikan bacaan apa? Imam sudah tidak tetap harus diselesaikan bacaan apa? Nah, lain halnya kalau kita posisinya masuk, ya, lalu datang ke masjid, imam sudah baca ihdinas siratal mustaqim, atau mungkin imam sudah baca surat kita takbir Allah Akbar, lalu kita baca Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah, imam sudah rukuk, maka kita langsung saja rukuk. Ada yang baru baca Bismillah belum selesai, nah itulah yang dimaksudkan. Yang dimaksud adalah Al-Fatihahnya makmum disambung oleh imamnya masih. Lagi silakan. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, ini adalah doa. Ya, jadi sebenarnya kita pas dalam surat Al-Fatihah, dalam sholat kita ini baru dalam bacaan surat Al-Fatihah itu kita sudah berdoa. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ada doa minta hidayah. Ya, sebaik-baik doa adalah doa hidayah. Maka betulkan bacaan ini karena ini adalah termasuk rukun dalam sholat. Jangan mustaqim, jadi kaf dengan mustaqim, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini yang biasanya keliru. Baik makmum maupun imam kurang panjang dalam mengucapkan dotnya, dolinnya. Kenapa? Karena itu harokat yang paling panjang, itu umat wajib musafal ilmi atau umat wajib ilmi musafal. Panjangnya 6 hal, banyak yang kurang. Imam kadang kurang, makmum kadang kurang 6 harokat. Padahal wajib itu 6 harokat. Jangan dikurang, jangan ditambah. Mau sholatnya sholat sir, sholat berjawab, tetap dotnya panjangnya 6 wajib. Ini juga umat wajib kan, berarti wajib dipanjangkan. Ini kita banyak dulu. Jadi kalau kurang panjang, panjangkan dotnya. Kalau masih 4 tambahi jadikan 6. Kalau masih misalnya kurang baru 2 jadikan jadi apa? 6. Karena ini adalah termasuk rukun di dalam sholat. Setelah dipanjangkan kita jadikan kelam. Dolin, ya. Kadang-kadang ada yang pasti dolin, ya. Karena pasti tadi termasuk juga bagian dari surat Al-Fatihah, bagian ayat. Ini harus dipastikan panjangkan dulu. Dolin, ya. Jadi tasdid itu kan boleh kurang. Ya boleh. Kalau dalam sholat tetap kurang. Ya, ini harus surat Al-Fatihah, huruf-hurufnya harus betul, pastinya jangan sampai Ada pertanyaan lagi? Ibu silakan. Soal Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.